Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk guru-guru hebat. Pada sesi kali ini kita akan mencoba belajar bersama-sama terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan yang ada dalam kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah sebagian memahami terkait dengan apa itu kurikulum operasional satuan pendidikan, namun sebagian masih kebingungan apa bedanya kurikulum Merdeka dan kenapa ada ruang kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah ya Bapak Ibu. Untuk memahami terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, mari kita coba untuk melihat Bapak Ibu kerangka dasar kurikulum Merdeka. Di manakah posisi kurikulum operasional satuan pendidikan, Bapak Ibu? Jadi, di kerangka dasar kurikulum Merdeka yang terlihat ya, Bapak Ibu, ini kita lihat bahwa ini ditetapkan yang blok warna abu-abu ini dokumennya itu ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi sifatnya tetap, Bapak Ibu. Nah, dari dokumen-dokumen ini, satuan pendidikan atau sekolah, Bapak Ibu, punya otonomi sendiri untuk menentukan kurikulum operasional di satuan pendidikannya masing-masing. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Karena pemerintah meyakini, Bapak Ibu, bahwa setiap satuan pendidikan itu membutuhkan ruang dan kebutuhan pencapaian visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang tetap harus sejalan ya Bapak Ibu dengan kerangka dasar kurikulum yang memang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini dokumen-dokumen tetap yang menjadi rujukan nanti Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk merumuskan ya, menurunkan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari satuan pendidikan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah dokumen otonom ya, dokumen otonom yang diturunkan dari kerangka dasar kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan itu masing-masing. Jadi nah, selanjutnya, di dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, itu isinya Bapak Ibu ada kerangka karakteristik sekolah ya. Karakteristik sekolah sebelum nanti turun menjadi visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, baik itu jangka pendek, menengah, atau jangka panjang Bapak Ibu. Mari kita lihat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita menentukan visi misi, walaupun nanti Bapak Ibu kita sudah paham ya kalau kita punya visi misi yang sudah kita rumuskan misalnya di satuan pendidikan kita. Ini ketika misalnya kita melihat kita misalnya belum memiliki visi misi yang sejalan, tapi ketika Bapak Ibu melihat bahwa visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu sudah sejalan dengan dokumen dan kerangka dasar kurikulum Merdeka, ya silakan monggo Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, alurnya, seyogyanya, idealnya ketika Bapak Ibu merumuskan kurikulum operasional satuan pendidikan, sebelum menentukan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan, Bapak Ibu perlu melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu. Ya, isinya apa nih? Misalnya dikasih contoh ya. Seperti apakah gambaran ideal tentang masa depan yang ingin diwujudkan oleh satuan pendidikan? Mau kompetensi seperti apa sih yang diinginkan oleh peserta didik misalnya? Karena anak-anak tinggalnya misalnya di daerah pesisir, dekat dengan pantai. Nah, pengennya anak-anak seperti apa? Cinta lingkungan misalnya, peduli terhadap abrasi misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana satuan pendidikan dapat mencapai gambaran ideal tersebut? Nah, ini Bapak Ibu. Analisis karakteristik satuan pendidikan ini biasanya isinya itu menganalisis, mengidentifikasi sumber daya alamnya seperti apa, sumber daya manusianya seperti apa, budayanya seperti apa, karakteristik anaknya seperti apa, SDM-nya seperti apa, orang tuanya, latar belakangnya seperti apa, prestasi anak-anak seperti apa, Bapak Ibu. Nah, ini perlu ya instrumen Bapak Ibu. Idealnya Bapak Ibu perlu membuat instrumen, mengembangkan instrumen untuk mengakomodir analisis karakteristik satuan pendidikan yang nantinya diturunkan menjadi
visi dan misi. Karena karakteristiknya kayak gini, dan memproyeksikan kebutuhan anak di masa mendatang itu seperti apa, buatlah visi dari satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ya, bagian mana yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi, Bapak Ibu? Ya, apa perlu membuat visi misi baru lebih sesuai? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu, ketika memang Bapak Ibu sudah punya visi misi dan memang sudah sejalan dan mungkin nggak dirubah secara total tapi disesuaikan atau ingin direview kembali, nah itu silahkan monggo Bapak Ibu. Ya, karena mungkin kalau kita harus membuat kembali itu akan terbebani, sementara apa yang sudah kita buat sebelumnya memang kita rasa sesuai gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi idealnya memang memerlukan analisis karakteristik terlebih dahulu untuk menentukan visi dan misi seperti itu. Nah, visi dan misi ini nanti turun menjadi tujuan ya Bapak Ibu, tujuan dari satuan pendidikan. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan itu, kompetensi peserta didiknya, mau yang seperti apa yang mendasari tujuan ini, kompetensi apa yang perlu dimiliki peserta didik, nah nanti keterlibatan orang tuanya seperti apa gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Ya, karena fokus dari kurikulum Merdeka ini memang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik kita. Fokus utamanya memang peserta didik, apa yang memang menjadi kebutuhan mereka. Bukan lagi kita ingin membelajarkan materi, tapi bagaimana kita bisa membelajarkan materi itu untuk mencapai kompetensi yang memang dibutuhkan peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya, visi itu adalah gambaran masa depan yang realistis, ya gambaran besarnya ya Bapak Ibu ya. Misi itu bagaimana mencapai gambaran masa depan, tujuan itu hasil yang diinginkan pada peserta didik kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ketika proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum ya, ini bisa terlihat ya Bapak Ibu. Nih, ada tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila, ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen, ya ini kerangka dasarnya yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Ini menjadi acuan utama. Nah, ini Bapak Ibu kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Bapak Ibu di sini diturunkan dari dokumen dari kerangka dasar kurikulum ya Bapak Ibu. Di sini ada bagaimana menganalisis konteks satuan pendidikan. Jadi urutannya itu menganalisis karakteristik satuan pendidikan tadi seperti yang jelaskan ya. Terus di sini merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dari karakteristik itu baru turun ke visi, misi, dan tujuan Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan satuan pendidikan kita, apa yang dibutuhkan anak-anak kita di satuan pendidikan kita. Nah, itu turun ya Bapak Ibu ya. Menjadi gambaran besar masa depannya, apa yang ingin kita harus lakukan. Nah, ini ada di visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya menentukan pengorganisiran pembelajaran ya. Pengorganisiran pembelajaran itu berdasarkan visi, misi, dan tujuan Bapak Ibu. Jadi nanti dokumennya, modul ajarnya, perencanaannya memang harus berdasarkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan dan evaluasi, serta pengembangan profesional ya Bapak Ibu. Nah ini pengorganisasian ini evaluasinya jangka pendek ya, bisa dilihat per mungkin 1 semester, bisa juga per setiap formatif. Kalau visi misi ini kan evaluasi jangka panjang ya Bapak Ibu, 4-5 tahun. Jadi posisi KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan itu ada di sini Bapak Ibu ya. Dimana isi dokumennya itu analisis karakteristik, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, ini tipsnya ya Bapak Ibu, ini dari materi sekolah penggerak, pelatihan komite pembelajaran di sekolah penggerak. Ya, Bapak Ibu, tujuan utamanya tetap tujuan pendidikan nasional untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Ada visi yang nanti diturunkan menjadi misi, bagaimana mencapai visi itu. Selanjutnya ada tujuannya apa, tujuan yang ditulis secara jelas ya Bapak Ibu. Nanti bisa diukur, terus strategi pengorganisasian pembelajarannya, bagaimana untuk mencapai tujuan dari satuan pendidikan. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat nih, ada contoh KWSP jenjang SMP, ini dokumennya dari materi pelatihan komite pembelajaran sekolah penggerak ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini.
untuk jenjang SMP ya ini ya, KSP untuk jenjang SMP. Pertama itu, sebelum menurunkan visi misi dan tujuan satuan pendidikan, idealnya kita memang harus melakukan karakteristik sekolah. Baik itu observasi, pokoknya pakai instrumen wawancara, ke orang tua, ke siswa, ke guru, misalnya ke masyarakat sekolah. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Nih, misalnya kita mau menyusun KOSP untuk SMP model 6 ya, yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi KOSP ini adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan dokumen atau kerangka dasar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, ini dijelaskan kurikulum operasional sekolah dikembangkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang disusun secara nasional, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Menyusun kurikulum alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah ini, menyusun kurikulum operasional SMP model 6 ini mengakomodir kebutuhan para pelajar untuk mengembangkan kemampuan abad 21 ya. Jadi fokusnya adalah mengembangkan kemampuan abad 21, integrasi literasi 4C, kreatif, critical thinking, communication, dan kolaboratif, serta higher order thinking skill. Nah, berdasarkan analisis konteks yang dilakukan di SMP, nah ini ya Bapak Ibu ya, SMP 6 itu satuan pendidikan yang diminati masyarakat penduduk di kota sekitar dengan potensi wilayah letak yang strategis di tengah perkotaan, memiliki beberapa kekuatan diantaranya input peserta didik yang berasal dari keluarga yang peduli terhadap kepentingan pendidikan, terus lingkungan gedung perkantoran yang kemudian memudahkan akses sekolah, terus kultur masyarakat Madiun yang bernuansa kemataraman, perpaduan budaya Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada sarana pendukungnya, ada situasi, ada kondisi dari satuan pendidikan yang mudah diakses, terus lingkungannya asri dan rindang. Nah, ini ya Bapak Ibu analisis karakteristik terkait dengan budayanya, masyarakatnya seperti apa, kondisi satuan pendidikannya seperti apa, industri yang ada di sana, mitra yang ada di sana. Nah, ini Bapak Ibu perlu dilakukan analisis karakteristik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi ada kekuatannya, ini ada kelemahannya, sarana pendukung yang mengembangkan potensi skill yang terbatas, tidak memiliki lapangan olahraga yang sesuai standar SNP, terus PA yang kurang representatif ya Bapak Ibu, terus warga sekolah dalam belajar ini dibuktikan prestasi yang pernah baik akademik maupun akademik. Terus masyarakat di sekitar SMP model 6 ini sebagian besar pegawai pemerintah, BUMN ya. Ini diceritakan nih sumber daya alamnya seperti apa. Bapak Ibu ada destinasi wisatanya. Nah, ini perlu dirincikan, sangat-sangat perlu dirincikan Bapak Ibu. Nanti akan berpengaruh juga, menjadi pertimbangan juga ketika nanti menentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu melakukan perancangan pembelajaran, kan harus kontekstual ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang bermakna itu akan lebih bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran yang berdasarkan permasalahan kontekstual itu akan jauh lebih bermakna oleh peserta didik. Dan itu yang ditanamkan dalam kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti analisis karakteristik ini penting juga nanti untuk proses pembelajaran Bapak Ibu. Oke, baik kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini ya, dari sini dalam rangka mewujudkan budaya daerah tersebut, maka diwadahi dengan kegiatan tubuh pendikar sakti. Nah ini penting ya Bapak Ibu dianalisis seperti ini. Oke, sampai analisis karakteristik kita cukupkan. Sekarang kita lanjut ke visi. Nah ya Bapak Ibu, idealnya dari karakteristik satuan pendidikan yang udah kita identifikasi tadi, baru kita bisa menurunkan apa sih visi yang pas nih untuk satuan pendidikan kita Bapak Ibu. Ya, di sini dijelaskan nih, kurikulum operasional sekolah disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyusunan program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. Sekolah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Ya Bapak Ibu, lihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, mungkin sangat cepatnya arus perubahan dan mobilitas antar dan lintas sektor. Nah, ini menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya. Terus di sini tantangan dan peluang itu harus direspon oleh SMP model 6, sehingga visi sekolah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan
cita-cita moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Nah, ini dari karakteristik yang ada, udah analisis kelebihan dan kelemahannya. Dari sini, dari yang tadi, di SMP model 6 ini merumuskan visinya terlaksananya proses pendidikan yang memenuhi standar mutu, berkarakter, inovatif, dan berakar pada budaya bangsa. Ya Bapak Ibu, jadi berdasarkan analisis karakteristik dirumuskan pengennya seperti apa sih anak-anak kita. Nah, yang sejalan dengan tetap tadi kerangka dasar kurikulum merdeka. Ini kan tidak bertentangan ya, jelas-jelas ini standar mutu karena ingin menghasilkan kualitas SDM yang baik ya, yang sesuai dengan tadi tantangan pembelajaran 4.0 ya tadi ya Bapak Ibu, yang yang memiliki higher order thinking skill dan 4 kemampuan literasi tadi Bapak Ibu. Terus berkarakter, ini kan sesuai ya, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, inovatif, berakar pada budaya bangsa, mencintai budaya kebinekaan global gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sejalan. Selanjutnya ke visi. Visi ini adalah cara untuk mencapai misi adalah hal-hal ya, rincian untuk mencapai visi satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Ya, untuk mewujudkan visinya seperti apa. Nah, ini kita turunkan. Tadi SMP model 6 tuh pengen memenuhi standar mutu, karakter, inovatif, dan berakar pada budaya bangsa. Nah, ini bagaimana cara mencapainya? Menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, karakter, dan menjamin mutu ya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan perkembangan budaya lokal dan kebinekaan global. Ya, ini bisa Bapak Ibu lanjutkan. Nah, ini ya. Untuk mencapai misi tadi dirincikan oleh SMP model 6 ini beberapa misi ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tujuan Bapak Ibu dari visi misi ini ya. Tujuan yang ingin dicapai oleh SMP model 6 ini. Nah, ini terlihat untuk mewujudkan visi ada jangka pendek, ada jangka menengah, membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, mendorong peserta didik untuk mampu mengapresiasikan ide yang dituangkan dalam tulisan atau tindakan yang berakar pada budaya lokal. Nah, ini ya Bapak Ibu, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik bernalar kritis, kreatif, inovatif dalam mengembangkan ide dan gagasan. Ya, selanjutnya mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang peserta didik dalam mengapresiasikan atau mengkreasikan ide gagasan yang berakar pada nilai budaya lokal. Dan selanjutnya menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam pelaksanaan kegiatan berbasis proyek yang mengedepankan jiwa bergotong royong. Ini kan sejalan dengan profil pelajar Pancasila, memang sejalan bagaimana mencapai visi dan misi dari SMP model 6 ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan jangka panjang, ya ini yang ingin dicapai dalam jangka waktu 4 tahun, bisa dilihat ya Bapak Ibu bagaimana merancang pembelajaran yang mengedepankan ciri khas sekolah dan daerah dalam nuansa kebinekaan global yang harmonis. Nah, ini kan capaiannya untuk 4 tahun ke depan ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilihat. Oke. Bapak Ibu, sekian dari apa yang dipaparkan ya Bapak Ibu. Jadi dokumen dari kurikulum operasional satuan pendidikan itu isinya adalah karakteristik ya, karakteristik sekolah, satuan pendidikan, terus visinya, misinya, dan tujuan. Jadi visi, misi, dan tujuan itu diturunkan sebenarnya hasil analisis dari karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Yang perlu digarisbawahi, idealnya seperti ini ya Bapak Ibu. Namun ketika misalnya memang Bapak Ibu terkendala waktu, sebenarnya tidak harus merubah secara keseluruhan, bisa diadaptasi karena memang seyogyanya visi misi yang sudah ada kan memang tetap sejalan, tapi memang mungkin perlu diperbarui misalnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dan semacamnya. Oke Bapak Ibu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.